diferensiasi. Nah, kalau Bu Yeti, karena kita konteksnya kurikulum merdeka, berarti kita hubungkan untuk upgrading kualitas pembelajaran kita apa? Maka salah nulis modul di ini di Sikurma, Sistem Informasi Kurikulum Madrasah punya Kemenag Pusat. Jadi Bapak Ibu bisa dua-duanya. Yang ketiga, barangkali kalau ini prinsipnya sudah kita lakukan, itu sebenarnya kita sudah mengedepankan saya mengambil dari otoritas seseorang yang sudah membedah buku itu. Kalau baca langsung dulu ya, di visi misinya. Nah, siswa datang ke madrasah dengan berbagai beragam perbedaan. Nah, jadi gini, guru tidak adil, kita tidak adil jika menyampaikan materi dan asesmen hanya dengan sadar. Karena di Padlet kan Bapak Ibu sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing kan, sudah asesmen awal. Baik, kita masuk ke dalam materi. Bapak Ibu, saya materi dalam lama paling 10 menit ya. Nah, ini sudah 5 menit. 2 orang atau 3 orang belum bisa mengikuti, misalnya kalau saya SKI ya, dinasti Abbasiyah juga beda. Sehingga kalau begitu, tujuan DBL, diferensiasi based learning, adalah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam itu. Bukan seragam, tapi beragam. Sehingga bisa menyediakan pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan setiap tingkat pemahaman dan gaya belajar. Diferensiasi. Artinya apa? Jalin hubungan baik dengan siswa. Melibatkan siswa dalam mengambil keputusan. Itu sudah diferensiasi. Karena tidak semua siswa berpemikiran sama, punya pendapat yang sama, walaupun mereka sama-sama berkepala, ya, berambut. Tetapi mereka punya hal yang menurut kita itu beragam dan perlu kita wadahi. Artinya dalam mengambil keputusan libatkan siswa. Keputusan dalam apa? Bisa jadi perencanaan pembelajaran berikutnya. Bisa jadi ketika mereka memilih produk yang akan mereka suguhkan, kan begitu. Nah, ini semuanya merupakan libatkan siswa dalam mengambil keputusan. Kemudian tadi yang kita pendekatan tadi, ada kontennya, ada prosesnya, ada produknya. Saya mencuplik dari bukunya, sudah buku kompilatif sih, tapi berasal dari Tom Jensen juga. Ini punya kesiapan awal ketika praktek. Nanti pertanyaannya begini, ada 3 pertanyaan. Adakah perbedaan di kedua toples itu? Apa? Kemudian kalau bagi siswa ya kesiapan menengah, pertanyaannya ternyata ada sedikit perbedaan. Yang meliputi 3 aspek tadi, yaitu ada konten, proses, dan produk, serta prinsip pembelajaran yang perlu dipersiapkan dengan matang. Bapak Ibu semuanya, untuk acara yang selanjutnya yaitu inti pemaparan materi dari Ibu Yeti Islamawati SPD. Monggo SS, monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Selayar di Sulawesi. Yuk belajar biar berisi. Ini namanya berikutnya biar nggak ngantuk ya dulu. Biar ini semua harus praktik nih. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat finansial. Ya, sehat rohani, sehat finansial. Oke, finansial dulu ya. Lalu cintai gitu ya. Nah, mengajar atau kita ada sesuatu yang salah apa sih? Boleh nggak kita tuh menyalahkan orang lain dalam mengajar? Kamu tuh ngajarnya kayak gitu loh, nggak gitu, nggak bener. Kira-kira boleh nggak? Oke. Kira-kira kita sibuk jadi lihat-lihat orang lain udah bener apa belum? Masih hanya kurang tepat itu. Kayak satu yang nggak ngajar, full udah belum. Nah, ini tadi yang Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Sudah. Di sini ada yang mengatakan diskusi toleran. Ya, ada di sana ya. Nah, baik. Ini anonim, saya yakin Ibu Bapak yang ada di sini itu sudah hebat-hebat semua. Dan sebetulnya kita tuh sudah melakukan pembelajaran diferensi itu sudah sebenarnya. Tinggal kita tuh begini loh. Oh, jebol saya itu udah diferensiasi selama ini. Tapi kita nggak nyadar kalau kita sebenarnya kita udah diferensiasi. Lanjut ke materi ini ataukah tidak? Kalau saya terus terang saya termasuk yang melakukan kesalahan nih di awal. Yang pertama nih,
guru harus mengajar peserta didik dengan cara yang berbeda-beda untuk setiap anak. Jadi kalau saya mau masuk ke kelas 7 nih, apalagi kelas 8 ya, kelas 8 ada yang full ya, sampai 39 ya, masuk langsung kita mikirkan 39 anak tuh harus tak piye ya. Si A, si B, si C, kita belum masuk kelas kita udah berat. Langsung takut 39 anak tuh gimana nih caranya kita satu persatu. Mari kita renungkan ya sama-sama. Yang kedua, guru harus memperbanyak jumlah soal. Saya dari awalnya 3 jadi 8 itu lompatan yang sangat signifikan. Kita akan potensi yang dia miliki. Baik, miskonsepsi yang ketiga. Kurang berapa menit, Mbak? Menonton video, Pak Undan nih suka video nyepu, atau mendengarin video, atau melihat gitu. Dan yang suka baca pojokan, saya menarik pojokan. Katakan jangan cari-cari pikir sesuatu yang biasa kita pikir kita kerjakan gitu. Sampai lintas fokus gitu ya. Nah, ini Bapak ada 4 miskonsepsi. Setidaknya ya 4 miskonsepsi. Ini kemudian termasuk yang ini ya. Jangan siswa yang mengerjakan cepat itu lalu kita kasih soal yang banyak. Bu, ini udah selesai. Oh ya, kamu kerjain lagi halaman berikutnya ya, 3 halaman. Terus yang baru selesai. Saya akan merasa apakah dengan memperbanyak soal itu jadi tambah pintar? Iya, bisa jadi karena matematika iya. Tapi bosan tidak kira-kira. Kita jadi apa ya, kayak beban mengajar gimana sih anak ini bisa ya stoknya habis, mikir lagi. Jadi kita maaf fokusnya terpecah. Sing pintar butuh memang harus segera kita koyakin bahwa masih sering terjadi miskonsepsi mengenai pembelajaran terdiferensiasi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesepemahaman antar sesama pendidik agar pembelajaran yang mengacu kepada kurikulum merdeka dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang ingin memberikan pertanyaan ataupun saran dan masukan kepada narasumber hebat kita, dipersilakan. Terima kasih Ibu narasumber yang sudah memberikan paparannya. Memang betul. Jadi mengajar itu tidak sekedar hanya mentransfer ilmu, tetapi pendekatan hati ke anak-anak. Jadi kita membutuhkan figur yang bisa bagaimana berdekat dengan anak, sehingga kita akan mentransfer itu akan lebih. Dua pakar kita luar biasa, Pak Anang dan Bu Edi. Kita beri tepuk tangan untuk beliau berdua. Dan juga moderatornya yang luar biasa juga Bu Dian. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi introspeksi dalam diri saya. Tentu saja jam terbang saya mengajar belum sejauh Pak Alis yang sudah dengan begitu dengan hatinya ketika mengajar, dan belum sejauh Pak Anang dan Bu Edi juga. Pengalaman saya mengajar kurang lebih 10 tahun terakhir. Nah, ketika kita masuk di kegiatan inti itu, kita yang belum tahu untuk dari Bapak Guru yang mau mulai mengajar yang berdiferensiasi itu nanti kalimat-kalimat yang ada di situ untuk anak-anak yang kita berikan itu menyusunnya itu yang kita belum tahu. Jadi center learning, bukan TCL, teacher center ya. Kemudian untuk setting itu lebih menukingnya kan satu perempuan. Untuk Pak Jen tadi kan IPA, ya, tinggal dibalik IPA, 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 bisa. Artinya nanti kalau secara administrasi bisa lah di modul aja. Tapi paling tidak ini biar Bu Yati juga melengkapi bahwa Bapak Ibu kita ketika formatif kan tidak semata-mata kita tes tertulis ya. dulu ya sebelum setting, kalau nggak selesai bisa lanjut di meja. Kalau setting nggak selesai di meja, kalau Pak Yen di sini dulu soalnya jauh, mejanya jauh. Pak Yen izin menjawab tentang modul ajar ya. Emang modul ajar itu kenapa sering ditanyakan? Karena itu ruh kita ya sebenarnya. Kalau kita coba bawa modul ajar itu udah komplit. Dari kita tuh mau ngapain, langkahnya apa, KP-nya gimana, cara nilainya gimana, materinya apa, udah ada semua di modul ajar. Kita sudah di penghujung acara. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah selama membawakan acara ngaji kultur pada sore hari ini. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya untuk membacakan pantun. Cakep, belum. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Acara ngaji kultur cukup sampai di sini. Saya izin pamit undur diri.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.